Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak Pak Guru yang Pak Guru cintai dan banggakan dari Sabang sampai Merauke nih? Khususnya siswa-siswi kelas 5 SD IT Atapua 02 Bekasi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian belajar dari rumah, kalian harus terus semangat. Karena belajar muatan IPA dari rumah menjadi lebih mudah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik 5, tema 3 tentang makanan sehat. Pembahasan materi pada video pembelajaran hari ini, muatan IPA subtema 1 tentang cara tubuh mengolah makanan. Sudah siap? Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita berdoa semoga materi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat menambah pengetahuan serta ilmu yang banyak dan didapatkan pada video pembelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, siapkanlah buku catatan, alat tulis, dan buku paket tema 3 kelas 5 seperti pada gambar di samping. Oke. Dan pesan yang terpenting, simak penjelasan materi ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian mendapatkan informasi dan pengetahuan dari materi yang akan Bapak jelaskan. Ingat, tidak boleh di skip, karena di akhir nanti akan ada pembahasan soal atau yang menjadi ikon Ihsanisya Belajar, yaitu verbal, pertanyaan dan pembahasan soal, serta nanti ada juga evaluasi untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian pada materi tema 3 khususnya muatan IPA subtema 1 ini. Oke, sudah siap ya? Let's go. Kompetensi dasar. Subtema 1, cara tubuh mengolah makanan, muatan pelajaran IPA KD 3.3 yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. KD 4.2 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajaran muatan IPA tema 3 subtema 1 hari ini yang pertama, mengenal tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang kedua, kalian juga akan mengetahui proses pencernaan hewan ruminansia atau mamalia. Yang ketiga, kalian juga akan mengenal organ pencernaan manusia dan fungsinya. Dan yang keempat terakhir, kalian akan mengetahui proses pencernaan pada manusia. Sudah siap? Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, mengenal organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya. Apakah kalian tahu apa itu hewan ruminansia? Sepertinya asing ya, kalian baru mendengar kata tersebut. Baik, Bapak akan jelaskan. Hewan ruminansia atau pemamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau yang biasa kita kenal herbivore dan termasuk kelompok hewan mamalia atau menyusui yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Langkah pertama dengan menelan bahan mentah. Langkah yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan ruminansia atau mamalia yaitu kerbau, sapi, rusa, unta, kuda, jerapah, gajah, dan masih banyak lainnya. Ingat, ruminansia, hewan pemamah biak. Apa itu pemamah biak? Yang mencerna makanannya 2 kali. Udah tahu kan sekarang? Asik ya. Oke, kita lanjut. Organ pencernaan hewan ruminansia. Lihat gambar, ada keterangan huruf A, B, C, D. Tetapi pada huruf D ini
ada nomor 1, 2, 3, 4 ini apa ya? Oke, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang A adalah esofagus atau kerongkongan. Yang kedua, B, yaitu lambung. Lambung ini, atau biasa kita kenal perut ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Apa saja? Nanti Bapak akan jelaskan. Makanya simak ya. Selanjutnya, usus halus yang C. Dan yang D apa terakhir? Oke, anus. Pada lambung, hewan ruminansia ini terbagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama, nomor 1 nih, perut besar atau rumen. Nomor 2, perut jala atau retikulum. Nomor 3, perut hitam atau omasum. Dan yang keempat, perut masam atau abomasum. Sekarang kalian sudah tahu macam-macam organ pencernaan hewan mamalia, hewan ruminansia. Selanjutnya, proses pencernaan hewan ruminansia atau mamalia dan fungsinya. Yang pertama, makanan direnggut oleh rongga mulut, ditelan masuk melalui mulut ke kerongkongan. Nah, pada proses ini terjadi proses pencernaan mekanik. Apa itu mekanik? Ya, proses pencernaan dengan bantuan gigi. Selanjutnya, dari kerongkongan makanan masuk ke perut besar atau rumen untuk disimpan sementara. Setelah disimpan sementara, dari rumen masuk ke perut jala atau retikulum. Makanan dicerna secara kimiawi menjadi gumpalan kecil. Nah, pada bagian ketiga ini ada bagian pencernaan kimiawi. Tadi yang pertama pencernaan mekanik, yang ketiga ini adalah pencernaan kimiawi. Nah, ya, dengan bantuan enzim. Berikutnya, gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah sampai lumat. Setelah dimamah sampai lumat dan halus, nah, dengan bantuan gigi geraham, makanan ditelan masuk ke perut kitab untuk digiling. Dari perut kitab, setelah digiling, makanan masuk ke perut masam. Makanan dicerna kembali secara kimiawi. Yang ketujuh, sari-sari makanan diserap masuk ke usus halus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, sisa makanan atau hasil pembusukan di dalam usus besar yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus atau kotoran tersebut biasa kita kenal feses. Sudah tahu proses pencernaannya? Alhamdulillah, kita lanjut ya. Yang kedua, mengenal organ pencernaan manusia dan fungsinya. Oke. Kalian tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Saluran pencernaan yang merupakan saluran kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang kedua, organ pencernaan tambahan berfungsi untuk membantu saluran pencernaan. Ya, ingat ya, organ pencernaan tambahan ini membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah contohnya terdapat dalam rongga mulut, kantung empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan ke saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Jadi, inilah sistem pencernaan dan organ pencernaan ya. Selanjutnya, organ pencernaan manusia. Kalian bisa lihat fungsi organ pencernaan pada manusia di samping seperti mulut.
Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Hati menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Usus besar berfungsi penyerapan air dan pembentukan feses. Kerongkongan memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung berfungsi untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Usus halus untuk menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Anus fungsinya mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh menjadi feses atau kotoran. Berikut proses pencernaan manusia. Yang pertama, makanan masuk ke mulut. Terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tialin dari air liur. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan menuju lambung, sebuah kantong besar di sebelah kiri rongga perut. Selanjutnya, sari-sari makanan diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus akan masuk ke usus besar dan keluar melalui anus. Sudah paham tentang proses pencernaan manusia ini? Bisa kalian catat informasi-informasi pentingnya ya pada buku catatan kalian. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke verbal. Pertanyaan dan pembahasan soal. Pembahasan soal yang kali ini akan kita bahas bersama-sama yaitu pada buku paket tema 3 subtema 1 halaman 10, 16, dan 42. Perhatikan dengan baik agar kalian mudah memahami. Yang pertama, jawaban halaman 10. Jelaskan sistem pencernaan makanan hewan mamalia pemamah biak. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan di awal pada slide sebelumnya proses pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya. Pertama, dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke perut besar untuk disimpan, dari perut besar masuk ke perut jala, dicerna secara kimiawi menjadi gumpalan kecil, kemudian dari perut jala, gumpalan itu dikeluarkan kembali, dan dilumat kembali sampai halus, kemudian setelah dilumat sampai halus dengan gigi geraham, makanan ditelan lagi, masuk ke perut kita untuk digiling. Selanjutnya, makanan masuk ke perut masam untuk dicerna secara kimiawi, dan sari-sari makanan diserap masuk ke usus halus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dan terakhir, sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Mudah bukan? Asik ya? Selanjutnya, kita masuk ke verbal berikutnya, pertanyaan halaman 16. Sudah dilihat pada buku paketnya? Ya, dicari dulu ya. Sudah ketemu? Oke, kita mulai. Yang pertama, apakah fungsi organ pencernaan? 1, 2, 3. Oke. Ya, mencerna makanan melalui mulut sampai ke anus. Jadi fungsi organ pencernaan itu untuk mencerna makanan melalui mulut sampai ke anus. Kemudian, apa perbedaan istilah organ pencernaan dan sistem pencernaan? Ini tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Yaitu, kalau organ pencernaan merupakan alat-alat yang membantu proses pencernaan, sedangkan sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi dan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Itu ya. Nomor 3. Apa yang membedakan antara sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi? Tadi sudah dijelaskan juga. Sistem pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk lebih halus dengan menggunakan bantuan gigi. Sistem pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sudah dijawab dan ditulis pada buku paket kalian? Hebat. Terus semangat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang mempengaruhi kesehatan sistem organ pencernaan tubuh manusia? Kira apa ya yang mempengaruhi
terganggunya kesehatan pencernaan kita. Apa penyebabnya? Oke, pola makan. Misalkan nih kamu pola makannya itu nggak teratur, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, akibatnya kesehatan kamu akan terganggu. Kamu akan terserang penyakit MAH, ya. Kemudian jenis makanan yang dikonsumsi juga. Kalau kamu suka makan yang pedas, suka makan yang junk food atau cepat saji, juga akan memengaruhi kesehatan sistem organ pencernaan. Misalnya kamu terkena penyakit diare, ya, usus buntu, dan lain-lain. Selanjutnya, meliputi apa saja alat pencernaan pada manusia? Apa saja alat pencernaan manusia tadi? Organ-organnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sampai sini paham? Asik ya? Verbal, pembahasan, dan pertanyaan soal. Selanjutnya, tuliskan nama-nama organ pencernaan pada manusia. Ini pada buku paket halaman 42 nih, gambar tersebut. Ada apa saja? Yang pertama, mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu, dan yang terakhir anus. Mudah bukan? Verbal, pertanyaan, dan pembahasan soal. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan materi subtema 1 tema 3 ini, yang pertama, organ pencernaan hewan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, anus. Lambung terbagi 4, perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Selanjutnya, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Proses pencernaan manusia ada 2 macam, secara mekanik dan secara kimia. Evaluasi tema 3 subtema 1 halaman 59 ini kalian kerjakan pada buku paket dan kirim jawaban kalian ke WA Pak Guru ya. Oke. Bagian A, nomor soal 6-10, pilihan ganda. Bagian B, soal nomor 9-10, isian. Dan bagian C, pertanyaan esai, soal nomor 3. Semangat, teliti, hati-hati, konsentrasi, dan diulang-ulang kembali pertanyaannya, baru kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan benar ya. Alhamdulillah, materi sudah Pak Guru jelaskan dari awal hingga akhir. Semoga pemahaman kalian semakin bertambah. Insya Allah kita akan bertemu pada video pembelajaran subtema 2 tema 3 berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your time, attention. Belajar IPA dari rumah menjadi lebih mudah.